Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Zul dengan NIM 1865059 dari kelas B. Di sini dalam menyelesaikan tugas ke-8 manajemen proyek bagian phase analisis. Ya, langsung saja. Tujuan dari phase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan. Aktivitas utama dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem disebut fungsional, spesifikasi fungsi. Kedua itu aliran data Jordan, metode analisis double card. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut, yaitu mendefinisikan user, mendefinisikan antarmuka user. Yang ketiga, spesifikasi fungsi. Spesifikasi fungsi menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisi antarmuka user seperti di atas, menu-menu perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan. Dijelaskan sebanyak mungkin setiap perubahan di dalam lingkungan user. Karena sistem baru akan dijelaskan semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garasi yang dirinci. Sebagai tambahan, pada proposal FS juga merupakan kontrak antara user dan tim proyek. 4. Tujuan utamanya yaitu sistem hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh teori akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftarkan kursus, menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakan, laporan apa yang akan dibuat, kapan, dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. 5. Kebutuhan khusus sistem. Bagaimana ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon, drop, total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan pengimbangan beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. Yang keenam, deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Jangan menjelaskan file berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan field. Semua itu sudah ada dalam desain. Dilakukan pertanyaan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum, khusus, dan dapat ditangani oleh sistem. 7. Pengiriman yang lain. Menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca yang diharapkan dan kegunaan. Menyediakan dua tujuan. Yang pertama itu sebagai alat pembelajaran, yang kedua sebagai referensi dan petunjuk sebagai perintah, biasanya yang akan disajikan secara alfabet. Yang ke-9 yaitu salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam kita rincian metode penerimaan dan mengakhiri dengan baik. User dan interface tim dalam proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat ini. Proyek memerlukan jawaban yang tepat dan akurat sebagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan yang tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebagai user menunjukkan paling sedikit satu orang atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 11. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilipatnya lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan acceptance test. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingatkan user untuk menandatangani dokumen ini. Yang ke-12 yaitu istilah dan kondusi dan asumsi.
Buatlah daftar aturan dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang, yaitu teknik penulisan untuk membaca non teknis, kegunaan lain untuk spesifik fungsi, software tools untuk analisis, meninjau kembali perencanaan divisi D-Plan. Perencanaan adalah sebuah proses pengulangan. Lakukan perbaikan 3P secara setelah analisis dilakukan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 kasus berikut selama pelaksanaan rencana berikutnya. Programmer kunci atau perancangan mengundurkan diri, komputer pengimbangan tidak tersedia, peralatan hardware yang khusus tidak ada, paket software dengan rilis terbaru, sumber daya yang disediakan oleh pihak tidak terwujud, rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukanlah pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwal semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir yang disaing. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari tugas ke-8. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.